itu dia nggak sadar bahwa dia sedang ditarik ke dalam jurang azab. Nah itu ayat 182. Lalu kemudian melengkapi ayat 182. Nah ini juga pelajaran dalam kehidupan kita. Ada kalimat yang diucapkan oleh para ulama. Tidak semua kalau orang kita lihat mendapatkan kenikmatan atau diberikan oleh Allah kemuliaan setinggi-tingginya, itu bukan berarti jaminan bahwa dia adalah orang yang dipastikan baik di akhiratnya. Misalnya Allah berikan dia kekuasaan yang sedemikian besar, Allah berikan dia ilmu yang tinggi sekalipun, Allah berikan dia misalnya kekayaan yang luar biasa, Allah berikan dia misalnya kekuatan yang luar biasa, itu tidak jaminan, kata para ulama, itu bukan menjadi dalil, bukan menjadi bukti bahwa dia pasti orang yang akan Allah selamatkan di akhirat. Jadi memang Quran tetap pada standarnya. Menjadi ciri utama itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kenikmatan yang banyak itu bukan menjadi dalil bahwa Allah meridai kehidupan orang ini. Bisa saja itu semua adalah bagian dari ujian kepada orang tersebut. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang di atas tadi yang mendustakan ayat Allah, kadang-kadang kita melihat bahwa kenapa ya orang itu berbuat maksiat tapi nampak mudah sekali kehidupan. Apa saja yang dia inginkan sepertinya wujud. Apa yang dia cita-citakan terlaksana dengan sebegitu gampang. Nah, apakah Allah alpa? Apakah Allah lupa? Atau Allah nggak tahu dengan hal-hal yang seperti itu? Nah, jawabannya ada di ayat yang 183 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu lalu kemudian terus berbuat maksiat, kata Allah, itu sengaja saya ulur. Wa umli lahum, saya biarkan, diulur oleh Tuhan, diulur terus. Itu bahasanya melayuli, dipanjangkan. Nah, sehingga itu tadi, apa saja yang dia mau dalam kemaksiatannya itu jadi apa yang dia mau. Jadi kita jangan berpikir bahwa oh seperti itu ya mudahnya. Padahal agama mengajarkan, Quran mengajarkan itu sesungguhnya adalah bagian dari cara Allah, bagian dari rencana Allah. Memang Allah ulur seperti itu sampai waktu yang hanya Allah yang tahu dan menentukan kapan akan ditarik orang itu kepada azab Allah. Nah, dalam bahasa Al-Quran, wa umli lahu, orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu aku ulur. Nah, bahasa kalau kita sedikit berbahasa Arab itu amla yumli itu artinya kan Allah yang langsung mengulur. Ini kata para ulama tafsir, memberikan keputusan kapan orang itu akan diazab, itu adalah keputusan mutlak Allah. Jadi para malaikat pun gak ikut campur untuk memberikan keputusan itu. Sehingga bahasa Al-Qur'annya wa umli lahum, aku panjangkan kepada mereka kesempatan untuk terus berbuat maksiat. Tapi ingat, kata Allah, inna kaidi matin, tapi rencana Allah untuk kemudian menarik orang-orang yang maksiat itu ke dalam azab Allah itu mati, itu sangat pasti dan kuat. Artinya mereka tidak akan bisa mengelak. Nah, kata mati itu diterjemahkan syadidun qawiyun. Kalau dalam bahasa kitab ini syadidun qawiyun, keras, kuat dan pasti. Ketika sampai saatnya Allah menarik orang itu ke bagian azab, maka orang itu tidak bisa mengelak. Nah, itu ayat yang 183. Lalu kemudian kita masuk ke ayat 184. Ini agak sedikit bergeser temanya, dan saya mulai dengan asbabun nuzul ayat ini, supaya kalau kita baca ayat ini nampak kelihatan konteks ayatnya. Dulu Nabi itu berdakwah itu memang
Dalam sejarah pun kita lihat Nabi itu berdakwah nggak mengenal waktu, siang malam dan kapanpun. Jadi ini berkaitan dengan ayat 184 surat Al-A'raf itu. Di masa Nabi itu dan masa-masa sebelumnya, walaupun Islam belum kuat, orang-orang Arab itu masih musyrik, tetapi melaksanakan ibadah haji dan umrah itu tetap jalan. Jadi dengan kemusyrikannya, rupanya kota Mekah itu, Ka'bah itu tetap sajalah didatangi orang. Orang tetap saja berhaji, orang tetap saja berumrah. Cuma tentu dengan kejahilannya, dengan peradaban jahiliyah. Tapi orang tetap saja. Maka Nabi berdakwah. Orang ketika sa'i itu, Nabi berdiri di bukit Safa. Orang-orang Arab musyrik Mekah itu yang sedang sa'i itu dikhutbahi oleh Nabi. Nabi itu bilang begini, wahai kaum ini, wahai kaum Quraisy, wahai Bani Tamim, segala macam, aku peringatkan kepada kalian akan datangnya azab Allah, karena saya adalah Rasul utusan Allah. Jadi Nabi itu siang malam berkoar-koar seperti itu. Nah, karena Nabi itu terus berdakwah secara terbuka seperti itu, mungkin karena sudah keseringan, ada yang bosan dengar suara Nabi itu, sehingga ada yang ngomong. Itu dibilangin kepada sahabat-sahabat Nabi itu, kepada Abu Bakar, kepada Umar, itu tengok sahabatmu, udah jadi orang gila dia, ngomong aja setiap hari itu, mendakwahkan dirinya sebagai Nabi, mengajak orang ke jalan kebenaran agar terbebas dari azab dan siksa neraka. Itu aja tuh. Jadi Nabi itu dikata-katai seperti itu, udah jadi orang gila. Jadi karena Nabi itu setiap hari tanpa mengenal waktu. Jadi setiap ada yang sa'i di situ, Nabi dakwah itu. Nah, begitu kerja Nabi itu mendakwahi. Nah, akhirnya ada banyak orang yang menyebut dan dibilangi dengan sahabat Nabi itu, tuh tengok teman tuh, udah jadi orang gila dia, udah ngomong gak jelas lagi tahap apa yang diomongkannya. Karena saking mereka udah bosan mendengar suara Nabi itu terus berdakwah. Tapi kemudian ternyata omongan mereka yang menyatakan Nabi itu gila itu dijawab oleh Quran dengan turunnya ayat ini. Apa kata Quran? Awalam yatafakkaru ma bi sahibikum min jinn. Wahai orang-orang yang mengatakan Nabi itu gila, Nabi Muhammad itu gila, yang menyebut dakwahnya itu tidak benar, Quran nyuruh mereka berpikir, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak memikirkan apa yang didakwahkan oleh Nabi itu? Coba dipikir. Nah, kita ayat ini sedang mengajarkan kepada kita begini, kata para ulama tafsir. Kalau orang menyampaikan sesuatu, jangan buru-buru menolak, dicerna dulu. Nah, orang musyrik Mekah itu, kenapa mereka langsung ngomong Nabi gila? Karena mereka nggak mau mikir. Apa yang didakwakan Nabi itu benar atau tidak, mereka nggak mau dengar. Langsung saja keluar keputusannya, Nabi gila. Nah, ayat ini mengajari awalam yatafakkaru. Kenapa mereka itu nggak berpikir tentang apa yang didakwakan Nabi itu, tentang benar apa tidak? Coba dicerna dulu baik-baik. Itu saran Quran seperti itu. Jadi agama ini boleh dipikir, ajaran-ajaran itu boleh dikaji. Maka dengan telah kita pikirkan secara mendalam, mudah-mudahan muncul keyakinan kita akan kebenaran agama ini. Nah, orang-orang musyrik Mekah yang menyebut Nabi itu gila, mereka tuh nggak mau mikir apa yang didakwahkan Nabi, langsung ditolak. Dan itu sebetulnya bukan sikap yang benar, kata Quran. Makanya Quran langsung bilang awalam yatafakkar. Kenapa mereka tuh tidak berpikir tentang apa yang didakwahkan oleh Nabi? Nah, sehingga kalau mereka betul dalam berpikir dan mencerna apa yang didakwahkan Nabi, mereka akan sampai pada kesimpulan ma sahibikum min jinnah. Sahabatmu itu, maksudnya Nabi Muhammad, itu tidak gila. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa Quran menyebut Nabi Muhammad itu sahabat bagi orang-orang Quraisy, padahal dia musuh?
Kenapa disebut dalam ayat ini masahibikum bin jinnah? Sahabatmu itu, maksudnya Nabi Muhammad, itu dia tidak gila. Yang dimaksud sahabat di sini artinya kata sahiba itu secara bahasa menyertai. Artinya orang Arab tuh kalau dia mau berpikir tentang sejarah hidup Nabi itu terekam jelas di hadapan mereka. Nabi itu lahir di tengah-tengah keluarga mereka, di kampung mereka, di negeri mereka. Dari hari ke hari pertumbuhan akhlak Nabi itu sampai kemudian Nabi mendakwahkan dirinya jadi Nabi, mereka sebetulnya secara jujur mengakui tidak ada satupun sifat yang tercela dari Nabi. Nah, kenapa tiba-tiba ketika Nabi mendakwahkan dirinya jadi Nabi, itu mereka tolak? Padahal dulu Nabi itu mereka puji-puji. Bukankah orang Arab juga yang memberi gelar Nabi itu Al-Amin, orang yang sangat dipercaya? Mereka tahu betul itu. Jadi kata Quran, kenapa ketika dia sekarang mendakwahkan dirinya menjadi Rasul, penyampai risalah Allah, kalian tolak dia? Padahal riwayat hidupnya itu terekam di kepala kalian. Karena dia lahir dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, kalian tahu semua. Tidak ada satupun akhlaknya yang tercela. Nah, kenapa tiba-tiba ketika dia mendakwakan diri jadi Nabi, kalian bilang dia gila? Nah, itu pembelaan Quran terhadap Nabi. Nah, sekali lagi, berarti ayat ini sudah dua pesannya kepada kita. Pertama, kalau sebuah berita datang, itu jangan cepat-cepat dulu ditolak, dicerna, dipikirkan, dikaji. Kalau memang terbukti tidak benar, baru kita tolak. Nah, mungkin hari ini begitu juga nih. Hari ini kan zamannya media sosial yang sangat kencang. Ini juga mungkin bisa bercermin dari perintah ayat ini. Begitu datang informasi, itu nggak semuanya harus dibenarkan juga, tapi harus dikaji dulu. Dikaji benar apa tidak berita ini. Nah, jangan langsung dibagi-bagi, nanti justru ribut orang. Jadi hari ini bahasanya ada kecerdasan menggunakan media sosial. Tapi kalau bahasa Quran gitu, dakwah Nabi itu jangan langsung ditolak, dipikir dulu betul apa tidak. Agama ini dipikir dulu ajarannya betul apa tidak. Nah, yang kedua, Nabi itu dikenal kesejarahannya. Maka sampai hari ini kadang-kadang orang di luar Islam itu yang kemudian membawa mereka banyak masuk ke dalam Islam itu, setelah mereka mengkaji sejarah hidup Nabi, mereka menemukan kehidupan Nabi itu begitu agung dan mulia. Itu yang kemudian mengantar mereka menerima Islam, dan itu banyak. Walaupun ayat ini kalau kita baca ma bisahibikum min jinnah, itu ada sebagian ahli tafsir menyebut kata jinnah itu memang jin. Karena ini sebanding dengan kalau kita baca surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata jinnah di ayat An-Nas itu ditafsirkan memang jin. Jadi ternyata dunia Arab itu di masa jahiliyah itu khususnya, itu keterkaitannya dengan jin itu memang akrab. Dunia Arab itu akrab dengan bangsa jin. Jadi kalau kita baca sejarah para sastrawan Arab, itu karena kata para sastrawan sendiri, itu para penyair Arab itu bisa melahirkan atau membuat sastra yang sedemikian hebat itu karena dia punya kawan bangsa jin. Jadi ada yang tukang bisiki. Jadi saya buka-buka lah kitab-kitab balaghah itu, sastra-sastra Arab itu. Jadi para ahli sastra di zaman jahiliyah itu gitu, mereka ngakui bahwa mereka bisa menciptakan syair-syair hebat itu karena hasil bisikan atau kerjasama dengan bangsa jin. Dan saya ingat betul, ini pengalaman pribadi ketika saya menunaikan ibadah haji itu. Jadi di Masjid Madinah itu biasanya habis maghrib ini, itu para syekh itu ngajar di tiang-tiang, buka halaqah di tiang-tiang Masjid Madinah itu. Jadi waktu itu ada halaqah hadis, saya ikut nimbrung di situ. Rupanya yang syekh itu, mohon maaf, terlahir tanpa kemampuan untuk melihat buta. Tetapi kitab itu hafal ya. Yang sedang dibaca itu kitab Fathul Bari.
Kitab Fathul Bari itu adalah kitab yang mensyarah hadis Imam Bukhari. Jadi saya ikut duduk di halaman itu. Jadi Syekh itu duduk aja di kursi. Salah satu siswanya itu mungkin mahasiswa yang sedang kuliah di masjid di Universitas Madinah itu tadi. Karena dia saya lihat bukan orang-orang Mekah, sepertinya orang-orang Afrika, berkulit agak gelap. Jadi sang murid ini bacakan kitab hadis itu. Walaupun Syekhnya itu nggak melihat, tapi dia hafal. Kitab itu sebetulnya 16 juz. Satu juznya lebih tebal dari kitab kita ini. 16 juz itu hafal kitab itu. Jadi begitu siswa itu salah membaca, itu Syekhnya langsung membenarkan, memperbaiki usaha. Nah, saya ingat betul yang dikaji itu tentang hadis berkaitan dengan kaitannya dengan jin. Jadi rupanya hadis itu menceritakan di budaya Arab itu di mana ada lembah-lembah, ada pepohonan besar, di gua-gua yang lembab, itu mereka meyakini bahwa di situ adalah tempatnya bangsa jin. Nah, jadi makanan-makanan, potongan sisa-sisa makanan itulah yang menjadi makanan jin. Tulang, dalam hadis itu disebut makanan bangsa jin adalah tulang. Tulang-tulang, sisa-sisa tulang onta atau tulang hewan yang mereka makan, begitu dibuang, itulah yang menjadi makanan dari bangsa jin. Jadi dunia Arab memang lekat dengan pengetahuan soal jin. Nah, jadi ada sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini tadi, wa ma sahibukum min jinnatin, artinya temanmu itu dalam membacakan ayat Al-Quran itu bukan karena bisikan bangsa jin. Itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu pemaknaannya. Nah, tapi intinya adalah ayat ini membela bahwa dakwah Nabi di Bukit Safa itu, mengajak kepada kebenaran itu bukan perbuatan iseng, bukan perbuatan dari orang yang tak benar, tapi memang itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah dan itu atas perintah Allah. Jadi ayat ini merupakan pembelaan terhadap Nabi. Makanya di ujung ayat ini Al-Quran melengkapi, wa ma sahibukum min jinnah, temanmu itu yang mendakwahimu di Bukit Safa itu bukan karena gila atau bukan hasil bisikan bangsa jin. In huwa illa nadhirum mubin. Nabi Muhammad itu, temanmu itu tidak lain adalah pemberi peringatan yang nyata. Artinya yang disampaikan Nabi itu benar dan Nabi Muhammad itu benar. Beliau bukan orang gila, bukan orang yang dibisiki bangsa jin, tapi apa yang beliau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini penegasan Al-Quran terhadap posisi Nabi Muhammad. Lalu kemudian Quran lebih lanjut mengajak, menyuruh orang berpikir yang tadi tidak suka dengan dakwah Nabi itu. Ajakan lanjut Quran begini di ayat berikutnya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Ini kalau tadi pembelaan Quran terhadap Nabi bahwa Nabi itu tidak gila atau yang didakwahkan Nabi itu bukan hasil bisikan dari bangsa jin. Nah, sekarang Al-Quran itu mengajak kepada semua orang, khususnya ketika ayat ini turun ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Kenapa kamu tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta? Saya terjemahkan agak harfiah. Malakut itu bentuk asal katanya malakut, kerajaan. Jadi kerajaan kan malik, raja bahasa Arabnya. Malakut itu kerajaan. Tapi kalau dibuat bahasa Arab malakut itu kerajaan yang amat besar. Jadi alam semesta ini bahasa Quran itu kerajaan Allah yang amat besar. Ditambah lagi kerajaan Allah yang amat besar yang terdiri dari langit dan bumi. Berkali-kali kita sebutkan dalam majlis ini, ketika Quran menyebut langit dan bumi, maksudnya alam semesta. Dan kita pun nggak tahu apakah ada alam lain lagi yang Allah ciptakan selain dari alam yang nampak oleh kita.
Tapi yang jelas, kalau kita merujuk pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Quran di situ menyebut bahwa alam itu banyak. Kita hanya dikenalkan mungkin ada alam syahadah, alam nyata yang kita lihat ini. Tapi juga ada alam gaib. Tapi alam gaib itu tak berapa macamnya lagi, wallahu a'lam. Nah, itu semua bahasa Qur'annya malakutis samawati wal ardh. Kerajaan Allah yang menguasai alam semesta, langit dan bumi. Kenapa kamu nggak pikirkan itu? Ya kalau kita mudahkan misalnya yang paling gampang, Allah ciptakan langit tanpa harus ditopang dengan tiang itu saja. Itu sudah susah kita menjelaskan. Kalau kita bikin masjid ini lantai 2 ini kalau nggak ditopang dengan tiang, itu jelas ambruk. Tapi langit yang Allah tegakkan sebegitu luasnya, itu tanpa ditopang dengan tiang. Itu bagaimana kita menjelaskan? Kalau bukan karena sebuah kekuasaan yang maha tidak terbatas. Itu saja. Nah, Quran itu suruh pikir itu. Hasilnya akan mengantar kita pada keyakinan bahwa Allah itu pasti wajibul wujud dan dialah Tuhan pencipta semesta alam. Lalu kemudian bukan hanya yang besar-besar, kata Allah untuk dipikiri, wa ma khalaqallahu min syai'in. Yang kedua yang harus kamu pikirkan, apa saja yang Allah ciptakan min syai'in. Min syai'in itu saya coba menerjemahkan agak mengikuti tafsir. Yang sekecil apapun cobalah kamu pikirkan. Banyak makhluk Allah itu yang kecil, yang kita tidak tahu hikmah apa yang Allah titipkan ketika Allah menciptakan itu. Mungkin di majelis ini dulu saya pernah menyebut, karena kita bukan orang peneliti, kita orang biasa. Tapi andai kata diajak sedikit berpikir misalnya, kalau kita tangkap seekor nyamuk itu ada warna belang-belang, ada hitam, ada garis-garis putih, ada hitam putih. Nah, itu yang kecil. Kita kan nggak bisa mikir nih, ini untuk apa? Kenapa kok harus warna nyamuk itu ada hitam, ada putih, ada belang-belang seperti ini? Ada pula nyamuk itu yang kepalanya putih gitu. Yang sekecil itu, menurut ayat ini, cobalah kamu pikir. Nah ini kata para ulama tadi, ini ditujukan kepada para peneliti. Yang ahli dalam peneliti lain. Itu semua jika kamu bisa menjelaskan akan mengantar kamu pada keyakinan bahwa itu semua diatur, dicipta oleh Zat yang Maha Bijaksana. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Dan apa yang Allah ciptakan yang sekecil-kecil boleh kamu kasih. Makanya hari ini Bapak Ibu, di luar Islam itu ada para peneliti yang mereka yang berotak cerdas itu jadi peneliti, jadi ahli, akhirnya menerima Islam karena mereka meneliti kebenaran akan yang diinformasikan Quran. Banyak orang-orang di luar Islam itu awalnya begitu mereka melakukan penelitian, ternyata begitu mereka uji dengan Al-Quran, Quran sudah menjelaskan lebih duluan. Akhirnya mereka menerima Islam, dan itu tidak sedikit jumlah. Nah, Quran suruh pikir, awalam yang suruh, kenapa kamu tidak pikirkan? Dan yang ketiga, ini juga perlu dipikirkan. Wa an asa ayyakuna qad taraba ajaluh. Ini kepada orang-orang musyrik. Setelah kamu pikirkan ayat-ayat Allah, kamu kaji alam semesta ini, satu hal lagi, jika kamu tidak beriman juga, pikirkan bahwa bisa jadi ajalmu itu sudah dekat. Kalau ajalmu itu sudah dekat, kapan lagi kamu akan beriman? Apa nunggu mati baru beriman? Kira-kira gitu. Apa kamu nunggu mati baru kamu beriman? Wa an asa ayyakuna qarib taraba ajaluhu. Bisa jadi ajalmu itu sudah dekat. Kenapa juga belum beriman? Nah ini juga perlu diperhatikan. Dan akhirnya Allah menutup ayat ini, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun.
Kalaulah dengan Al-Quran tidak dipercaya, tidak diimani, kira-kira dengan apa lagi yang mereka mau beriman? Quran yang datang dari Allah, Zat yang maha mulia, yang maha tahu, maha suci, maha bijak, itu saja tidak diterima, lalu apa lagi yang mereka mau terima? Kalau sudah Quran saja ditolak, apalagi yang lain? Jadi kata Al-Quran, "Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun." Dengan berita dari yang mana lagi? Kalau sudah setelah Al-Quran ini mereka tolak, mereka mau beriman dengan yang mana lagi? Enggak ada lagi rasanya kitab yang lebih bisa menjelaskan berkaitan dengan hakikat kehidupan ini dibanding dengan Al-Quran. Tapi kalau Quran saja sudah ditolak, mau pakai kitab mana lagi? Mau berita siapa lagi yang mau diterima? Sementara ajal sudah dekat. Nah, ayat ini, kata ulama tafsir, ini adalah peringatan keras kepada orang-orang yang terus menolak ajaran Al-Quran. Ingat bahwa batas terakhir kita adalah kematian. Setelah kematian, semuanya hanya adalah persoalan tanggung jawab. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan setelah kematian. Nah, ini ayat ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah. Begitu penjelasan Al-Quran dan pembelaan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah bagi yang mampu berpikir. Nah, di tafsir ini ada pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Begini, ada pertanyaan yang diajukan oleh para ulama tafsir. Mana yang terbaik? Kita menjadi orang yang bertafakur, memikirkan akan kekuasaan Allah, atau menjadi ahli ibadah? Itu ada pertanyaan yang diajukan oleh dalam kitab tafsir ini. Maka kemudian ada ulama menjawab begini, yang jalan tengah yang mereka berikan, jika orang itu terlahir dan berpotensi memiliki kecerdasan, maka bagi dia berpikir itu lebih afdal daripada beribadah. Tapi jika dia mempunyai kecenderungan untuk menjadi ahli ibadah, maka beribadah itu lebih afdal bagi dia dibanding dengan berpikir. Karena Allah ciptakan manusia itu tidak sama kecenderungan. Ada yang lebih orientasinya senang beribadah, ada orang orientasinya lebih senang kepada berpikir. Nah, jarang pula ada orang yang Allah ciptakan dua-duanya ada pada dirinya. Dia ahli fikir tapi ahli ibadah. Ada, tapi ini jarang. Kalau kita baca sejarah, Imam Nawawi itu seorang ahli fikir tapi juga ahli ibadah. Ahli fikir juga ahli ibadah. Makanya beliau menulis kitab itu banyak sekali. Orang-orang seperti Imam Al-Ghazali itu ahli fikir juga ahli ibadah. Tapi itu kan kelasnya nggak banyak. Orang-orang tasawuf itu sedikit berpikirnya, tapi memang ahli ibadah. Nah, seperti itu. Jadi ada muncul pertanyaan, karena ayat ini tadi, kenapa kamu tidak berpikir tentang kemahakuasaan Allah di alam semesta? Jadi muncul pertanyaan tadi oleh para ahli tafsir. Kalau kita ini hidup, mana yang lebih baik, menjadi pemikir atau menjadi ahli ibadah? Kalau bisa memang dua-duanya. Tapi kalau tidak, lihat kecenderungan kita. Kalau memang kecenderungan kita untuk menjadi ahli ibadah, tekuni ibadah itu. Kalau memang kecenderungannya untuk menjadi ahli pemikir, lanjutkan untuk melakukan pemikiran. Nah, ada kisah yang menarik begini Bapak Ibu. Satu ketika Imam Asy-Syafi'i itu ketika di Irak dulu itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah mengajar di Irak, Imam Asy-Syafi'i itu pindah ke Mesir. Tapi sekali-sekali Imam Syafi'i itu masih berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal di Irak. Imam Ahmad bin Hanbal itu orang Irak. Imam Syafi'i itu orang Mekah, tapi mengembara ke Irak, mengembara ke Syria, dan kemudian terakhir di Mesir. Nah, jadi Imam Ahmad itu selalu membanggakan karena gurunya, dia banggakan kepada anaknya Abdullah bin Ahmad. Apa dia bilang? Kamu tahu nggak, guru saya itu yang namanya Syafi'i itu ahli ibadah. Pokoknya ibadahnya nggak tertandingi. Saya ini, kata Imam Ahmad, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan guru saya itu Imam Syafi'i.
Jadi anak Imam Ahmad ini sudah terpatri otaknya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Suatu ketika, satu hari datanglah Imam Asy-Syafi'i itu berkunjung ke tempat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi setelah berkunjung malam, setelah makan salat Isya malam, mau tidur, ternyata Imam Syafi'i langsung minta izin ke kamar untuk tidur. Sementara Imam Ahmad sendiri itu nggak tidur, hampir semalaman itu dia sholat tahajud, hampir semalaman. Rupanya si anak tadi penasaran mendengar apa kata ayahnya. Betul juga kayak Imam Syafi'i ini ahli ibadah. Jadi begitu dia perhatikan Imam Syafi'i kok habis Isya kok langsung minta ke tempat tidur. Akhirnya begitu subuh si anak ngomong sama ayahnya, "Pak, dulu kan bapak bilang Imam Syafi'i itu katanya ahli ibadah. Tadi malam saya lihat habis selesai salat Isya dia langsung tidur. Mana ibadahnya? Sementara bapak ibadah sampai subuh." Oke lah, bapaknya tidak jawab. Nah, begitu pagi sarapan pagi, sambil sarapan itu berdialoglah Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Jadi kata Imam Syafi'i, "Apa yang kau kerjakan tadi malam?" Kata Imam Ahmad, "Saya salat tahajud hampir sepanjang malam." Balik Imam Ahmad tanya sama Imam Syafi'i, "Apa yang kau kerjakan tadi malam?" "Saya tadi malam berpikir, memutuskan perkara fikih. Semalaman itu saya selesai 40 perkara fikih, selesai, putus." Jadi rupanya semalam itu walaupun di tempat tidur, tapi dia mikir, berijtihad terus, otaknya terus kerja. Sampai 40 persoalan fikih selesai semalam. Nah, itu cerita dialog di meja makan. Pagi itu Imam Syafi'i minta izin pulang ke Mesir. Setelah pulang Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad ngomong sama anaknya, "Kau dengar, hebat kan guru saya?" "Gimana hebatnya? Dia nggak sembahyang-sembahyang," kata si anak. "Oh, kau salah. Itu guru saya walaupun dia tidak melakukan salat tahajud, tapi dia berpikir untuk umat. 40 persoalan fikih itu kemanfaatannya untuk umat. Saya sembahyang walaupun hampir sampai subuh, tapi itu untuk kepentingan pribadi. Ibadah dia ibadah sosial, ibadah saya ibadah pribadi." Jadi kata Imam Ahmad, ibadah sosial guru saya itu lebih hebat daripada ibadah pribadi saya. Nah, itu nampak ada dua orang yang kecenderungannya beda. Satu ahli fikih, memang satu kecenderungannya ahli ibadah. Nah, seperti itu. Nah, kita mungkin tinggal pilih. Tapi ini yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi banyak hikayat dan hikmah yang telah dilakukan oleh para ulama pada masa lampau. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ja'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ja'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.